Hari ini hari Minggu. Hari Minggu Sabda Allah. Paus Fransiskus menetapkan hari Minggu biasa yang ketiga sebagai hari Minggu Sabda Allah. Artinya apa? Pertama, kalau saudara-saudari mendengarkan sabda Allah dibaca atau Anda sendiri membaca, bagaimana perasaan Anda? Adakah sesuatu yang terasa atau biasa-biasa saja? Bagaimana perasaan Anda? Tidak ada rasa, karena diam-diam saja. Bacaan pertama, saudara-saudara terkasih, menampilkan kepada kita suasana hati umat Israel ketika sabda Allah dibacakan oleh Esra. Tadi dalam bacaan pertama kita mendengarkan kalimat ini. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat. Dengan penuh perhatian. Kalau Anda penuh enggak? Ketika dibacakan sabda Allah di mimbar sini, perhatian Anda penuh? Atau 3/4? Setengah? 1/4? Jangan-jangan kosong. Lalu yang kedua dikatakan, karena mereka memberi perhatian penuh pada sabda Tuhan, lalu dikatakan pada ayat selanjutnya, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat. Kita tidak tahu persis kenapa mereka menangis, tetapi biasanya orang menangis jika ada sesuatu yang dikatakan menyentuh perasaan, kena dengan pengalamannya, cocok dengan yang dia alami, entah itu sebagai teguran, entah sebagai pengajaran, entah sebagai ajakan untuk menjadi lebih baik. Intinya adalah kalau kita atau di gereja atau ibadah atau kita sendiri baca kitab suci, mari kita beri perhatian penuh supaya apa? Supaya sabda Allah benar-benar menyentuh perasaan, menyentuh hati, dan cocok dengan hidup kita. Makanya refrain dari Mazmur tanggapan hari ini berbunyi, apa bunyi Mazmur tanggapan? Apa? Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Ketika kita benar-benar mengakui dan mengimani bahwa sabda Tuhan adalah roh yang menggerakkan, yang menyemangati, yang menguatkan, maka kita akan tersentuh oleh sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan itu adalah roh dan kehidupan. Pada ayat lain, seringkali kita mendengarkan penegasan bahwa sabda Tuhan itu hidup, lebih tajam daripada pedang bermata dua. Pernah lihat pedang bermata dua? Tajamnya sabda Tuhan lebih tajam lagi. Kenapa? Karena ia menyapa kita sesuai dengan situasi hidup kita masing-masing. Ini ajaibnya sabda Tuhan. Kita mendengarkan kalimat yang sama dari sabda Tuhan, tetapi masing-masing dari kita bisa mengalami situasi yang berbeda. Ada orang dengan kalimat itu merasa diteguhkan, ada orang yang merasa ditegur, dan ada orang yang merasa diajar, bahkan ada orang yang merasa dihibur, tetapi ada orang yang merasa dipersalahkan. Begitulah sabda Tuhan. Karena dia hidup, dia adalah roh yang menyapa kita masing-masing sesuai dengan situasi hidup kita. Oleh karena itu, mari kita belajar dari bangsa Israel, Tuhan Allah, orang-orang Yahudi, ketika mereka mendengar sabda Tuhan, mereka memberi perhatian penuh, dan karena itu sabda Allah benar-benar menyentuh hati mereka. Ada yang menangis, ada yang bersedih, tapi ada juga yang bersuka cita seperti dikatakan dalam bacaan pertama.
Hal yang sama saudara-saudaraku terkasih dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Orang-orang Nazaret mendengarkan Yesus bersabda setelah ia membaca sabda Tuhan dari kitab Nabi Yesaya, dan dikatakan mereka semua tercengang dan kagum mendengarkan kata-kata Yesus. Sehingga kita juga menjadi tercengang dan kagum setiap kali sabda Allah dibacakan atau setiap kali kita membaca sabda Allah. Mengapa? Pertanyaan berikutnya, mengapa? Karena saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana dikatakan dalam bacaan kedua, kita semua ini adalah anggota-anggota dari tubuh Kristus yang satu dan sama. Sebab Paulus dalam bacaan kedua dengan begitu gamblang mengingatkan kita, saudara-saudara terkasih, walaupun kita berbeda-beda, atau dalam istilah bangsa Indonesia itu bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu. Dalam kitab suci kita dengarkan bacaan kedua ini, kita adalah anggota tubuh Kristus yang sama walaupun berbeda-beda keadaan, situasi, talenta, kemampuan yang ada pada kita, tetapi kita bergabung dalam satu tubuh yang sama. Santo Paulus namanya perumpamaan atau istilah dengan anggota-anggota tubuh fisik kita sebagai gambaran bahwa begitulah anggota-anggota gereja menjadi satu tubuh dalam tubuh Kristus yang satu dan sama. Yang kedua, Santo Paulus mengatakan, karena kita ambil bagian dari tubuh yang sama, maka tidak ada alasan bagi kita untuk berbeda dan membedakan dan memperbedakan. Yang ketiga, Santo Paulus mengatakan, karena kita berada dalam menjadi anggota tubuh yang sama, maka tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang berbeda dari yang lain. Bahkan Santo Paulus mengatakan yang keempat, Allah sendiri justru memberi perhatian pada yang tampaknya tidak berguna pada tubuh itu. Saudara-saudara terkasih, menurut Anda, apa yang paling tidak berguna dari anggota tubuh Anda? Apa misalnya? Mata? Tidak mata. Jadi mata berapa? Telinga? Hidung? Apa yang paling tidak berguna menurut Anda di tubuh Anda? Seperti yang kata Santo Paulus hari ini. Tai kuku? Apa yang paling tidak berguna? Kadang-kadang kita mengatakan, kenapa barang ini ada di sini? Tai lalat misalnya. Apa yang paling tidak berguna misalnya apa? Kuku ya? Kuku. Entah kuku tangan atau kuku kaki. Kadang-kadang merepotkan, harus dipotong dan seterusnya, dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan lalu hitam-hitam, lalu ditertawai orang. Kenapa ini kuku hitam-hitam? Jelek sekali. Kita biasa menyebutnya kuku jelek. Tapi sejelek-jeleknya tidak pernah kita mengatakan kalau begitu saya tidak usah punya kuku saja, cabut. Tidak. Bahkan kalau cewek-cewek itu diperhatikan baik-baik, pakai apa pedikur atau apa, ada yang pakai apa namanya kutex. Itu apa? Itu memberi perhatian bahwa kuku memang kadang-kadang kita anggap tidak berguna, tetapi nyatanya kita tetap beri perhatian. Nah, gambaran itu dipakai oleh Santo Paulus untuk mengatakan, seringkali dalam kesatuan kita sebagai anggota tubuh Kristus ada orang-orang yang talentanya sedikit, ada orang yang talentanya banyak, keterampilannya banyak, tetapi semua menyumbang pada anggota tubuh yang satu dan sama. Maka saya sering mengatakan kalau pembagian tugas itu misalnya nanti ada tugas ada bagian dunia, saya tidak bisa, jangan saya. Ini orang macam ini tidak mengakui diri sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus yang satu, anggota gereja yang satu. Sekecil apapun
kita berharga menjadi bagian dari anggota tubuh yang sama. Maka dalam ajaran gereja kita ada istilah observatory. Apa artinya? Pilihan pelayanan pengembalaan gereja pada orang-orang yang kecil, miskin, dan tersinggung. Karena mereka pun menjadi bagian dari anggota tubuh yang satu dan sama. Oleh karena itu, saudara-saudari kita terkasih, sesuai dengan sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini pada bacaan kedua, pelajaran dan nasihat Santo Paulus, saya juga mengajak saudara-saudari terkasih bahwa kita tidak boleh menemukan alasan apapun untuk tidak mengikut sertakan siapapun dalam kebersamaan dan kesatuan kita sebagai anggota gereja umat Allah. Yang kedua, tidak ada alasan apapun untuk kita saling meniadakan. Yang ketiga, tidak ada alasan bagi kita untuk berkelompok-kelompok. Dia bukan geng saya ini. Di dalam tubuh Kristus tidak ada geng-geng. Kita semua satu dan sama menjadi anggota tubuh Kristus, anggota gereja yang satu dan sama. Jadi kalau masih ada yang geng-geng di sini, masih ada yang bombe-bombe, cukup ya, tidak ada lagi bombe-bombe ya. Ya, kok tidak menjawab lagi, karena masih ada. Santo Paulus hari ini menandai kita sekalian. Saya mau baca ayat ini. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Saya ulangi yang saya mau kasih tahu, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota yang berbeda itu saling